Halo teman-teman, kali ini kita akan menganalisis kecerdasan dan peranannya dalam belajar. What is intelligence? Kalian tahu apakah itu kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan yang terbaik dalam suatu permasalahan dengan melihat kondisi ideal suatu kebenaran. Atas dasar pembelajaran, pengalaman, dan penyesuaian lingkungan, kecerdasan merupakan salah satu konsep yang kompleks dalam multifaset dalam konteks pembelajaran. Terdapat 5 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan kreativitas, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan menghadapi masalah, serta kecerdasan spiritual. CQ, kecerdasan kreativitas. Kecerdasan transendental atau TQ berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memaknai hidup dalam kehidupannya berdasarkan perspektif agama. EQ, kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi, kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan, ketajaman, emosi sebagai sumber energi informasi. IQ berkaitan dengan kecerdasan keterampilan berbicara, kesadaran akan ruang, kesadaran sesuatu yang tampak, dan penguasaan matematis. IQ mengukur kecepatan seseorang untuk mempelajari hal-hal baru, memusatkan perhatian pada aneka tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif, terlibat dalam proses berpikir, bekerja dengan angka, berpikir abstrak, dan juga analitik. EQ atau kecerdasan menghadapi masalah. Kecerdasan adversity atau EQ merupakan suatu kecerdasan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi masalah dalam kehidupannya. Nah, adversity berarti kesulitan dan penderitaan. Jadi bisa dikatakan bahwa EQ merupakan sebuah kecerdasan seseorang pada saat menghadapi sesuatu kesulitan serta penderitaan. Nah, selanjutnya seseorang memiliki kecerdasan EQ yang baik, maka ia akan bisa mengontrol dirinya dan menghadapi kesulitan dan penderitaan yang dialami. SQ atau kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan jiwa atau SQ ini berkaitan dengan kemampuan untuk jujur, adil, menghargai, menyayangi, empati, dan toleransi. Nah, SQ berarti kemampuan seseorang untuk memaknai apa yang dihadapinya dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada dimensi kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama itu kinestetik, merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan gerakan fisik. Nah, selanjutnya itu ada verbal linguistik yang berkaitan dengan tata bahasa atau tata bicara. Nah, yang selanjutnya ada logika matematis, kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan logika. Dan naturalis merupakan suatu kemampuan dalam kepekaan terhadap lingkungan. Serta visual ruang merupakan suatu kecerdasan berkaitan dengan kemampuan 3 dimensi. Dan yang terakhir ada musikal, suatu kemampuan berkaitan dengan musisi atau orang yang disebut dengan musisi atau musik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yang pertama yaitu faktor bawaan atau biologis, faktor kematangan, faktor lingkungan, faktor kebebasan, dan faktor minat dan pembawaan yang khas. Selanjutnya yaitu peran kecerdasan dalam belajar. Peran kecerdasan dalam belajar sangat signifikan dalam memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut teori kecerdasan majemuk Gardner, setiap individu memiliki kombinasi unik dari kecerdasan yang berbeda-beda, dan ini mempengaruhi preferensi belajar serta kemampuan untuk menyerap dan memproses informasi. Misalnya, siswa dengan kecerdasan verbal linguistik cenderung lebih aktif dalam memahami penyampaian informasi secara lisan ataupun tulisan. Mereka lebih suka membaca buku, mendengar ceramah, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Di sisi lain, siswa dengan kecerdasan visual
ruang lebih memiliki pembelajaran melalui gambar, diagram, atau model visual. Mereka mungkin menyerap informasi dengan lebih baik ketika menggunakan grafik, peta konseptual, ataupun presentasi visual. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kecerdasan dan gaya belajar siswa, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hal ini menciptakan peluang bagi setiap siswa untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengekspresi potensi secara optimal.